Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem refrigerasi kompresi uap, yaitu sistem refrigerasi yang paling banyak digunakan dalam aplikasi sehari-hari di dunia saat ini. SRAKU atau sistem refrigerasi kompresi uap merupakan yang paling umum digunakan dibandingkan dengan siklus refrigerasi atau sistem refrigerasi lainnya seperti termoelektrik, termoakustik, sistem refrigerasi absorpsi, dan tabung vortex. Mengapa SRAKU lebih dominan dibandingkan dengan yang lain? Karena pertama, temperatur yang dapat dicapai oleh SRKU sangat rendah. Makanya dapat digunakan sebagai air conditioner ataupun sebagai freezer atau lemari es. Kemudian performansinya cukup baik dibandingkan dengan yang lain. SRKU menggunakan fluida kerja yang dinamakan refrigerant. Nah, refrigerant ini memiliki sifat bahwa titik didihnya sangat rendah. Sebagai contoh, salah satu refrigerant yang banyak digunakan di dunia saat ini adalah R134A. Nah, ini gambarnya. R134A memiliki titik didih sangat rendah, yaitu temperatur saturasinya atau temperatur titik didihnya yaitu sekitar minus 26 derajat Celcius pada tekanan 1 bar. Jika kita bandingkan dengan air, pada tekanan 1 bar, air memiliki temperatur didih yaitu 100 derajat Celcius. Artinya, jika kita ingin menggunakan refrigeran atau SRKU, kita harus membuat tekanan refrigeran tetap rendah dan di titik tersebut adalah terjadi perubahan fasa dari fasa cair ke gas. Nah, untuk membuat tekanan tetap rendah, maka setidaknya kita butuh 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondenser, katup ekspansi atau piranti ekspansi, dan evaporator. Secara umum, siklus refrigerasi dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti ini. Ada 4 komponen utama yang sudah disebutkan, yaitu kompresor, kondenser, piranti atau katup ekspansi, dan evaporator. Proses dari 1 ke 2, dari sini ke sini adalah proses kompresi. Di titik 1, fasa refrigeran adalah dalam bentuk gas. Bisa gas jenuh atau gas superheated. Kemudian akan dikompresi oleh kompresor sehingga menjadi gas bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Di sini fasanya adalah superheated gas. Superheated gas. Untuk proses kompresi, kompresor membutuhkan tenaga dari luar. Kita namakan dengan W-in. Nah, setelah menjadi superheated gas di titik 2, kemudian kita lepaskan kalornya. Karena suhu di sini tinggi dan suhu di lingkungan lebih rendah, maka kalor dapat keluar di kondenser. Kalor keluar, atau saya notasikan dengan key condenser CD. Nah, ini kalor yang dilepaskan oleh sistem refrigerasi kompresi uap, yaitu di kondenser. Nah, karena melepaskan kalor, maka yang tadinya fasanya superheated gas, maka berubah menjadi liquid. Di sini, di titik 3, fasanya menjadi liquid. Nah, kemudian setelah menjadi liquid, refrigeran mengalami ekspansi yang tekanannya tadi tinggi menjadi rendah di sini. Dan di sini biasanya dalam bentuk campuran. Ada liquidnya dan ada gasnya. Kemudian tapi temperatur di sini cukup rendah. Dan kemudian karena suhunya rendah, kemudian dia masuk ke evaporator. Di sini terjadi pertukaran kalor dengan objek yang didinginkan. Maka refrigeran mengalami pemanasan, menerima kalor. Di sini ada key evaporation. Nah, key evaporation ini yang disebut dengan cooling capacity jika kita menggunakan sistem refrigerasi sebagai pendingin. Yang tadinya campuran di titik 4, kemudian ia menerima kalor sehingga semuanya berubah fasa menjadi gas dan kemudian menjadi gas kembali di sini. Kemudian siklus
kembali berulang dari kompresor, kondenser, expansion valve, evaporator kembali. Kalau kita lihat di sini, maka kita bisa membuat sebuah garis di sini. Jadi di atas garis ini bertekanan tinggi, high pressure, dan di bawah garis ini low pressure. Di sini juga temperatur tinggi, high temperature, dan di sini juga low temperature. Nah, kalau misalnya kita gunakan siklus refrigerasi ini sebagai pendingin ruangan misalnya, maka kita tempatkan evaporator ini dalam ruangan dan sisanya kita letakkan di luar. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau saya gambarkan, maka saya punya ruangan begini. Sorry. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini, maka ini ruangannya, maka ruangan mesinnya akan menjadi terdinginkan. Kalau sebaliknya, kalau kita gunakan sebagai pemanas, maka kondenser kita gunakan. Untuk di Indonesia, secara umum, hampir semuanya siklus refrigerasi digunakan sebagai pendingin. Tapi untuk di negara-negara yang memiliki musim dingin, siklus refrigerasinya juga mereka mempunyai perangkat SRKU-nya dilengkapi dengan reversible membalik arah dari siklus refrigeran menjadi seperti ini, sehingga evaporatornya menjadi kondenser. Nah, kalau misalnya kita gunakan sebagai pendingin, maka kinerjanya COP seperti yang kita tahu bahwa COP itu adalah perbandingan antara calor yang kita manfaatkan dibagi dengan kerja yang kita berikan. Kalau sebagai pendingin atau COPR, maka COP-nya adalah Q evaporation di sini dibagi dengan W in. Sedangkan kalau sebagai pemanas, penghangat, maka COP-nya adalah COPHP, heat pump, yaitu Q condenser dibagi dengan W in. Inilah bedanya. Oke. Demikian penjelasan singkat mengenai siklus refrigerasi kompresi uap. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas lebih detail bagaimana menghitung besaran-besaran yang penting di siklus refrigerasi kompresi uap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.